Ya, pemirsa, kehadiran seorang ahli patologi dari Australia, Profesor Beng Ong yang berasal dari Universitas Queensland, Brisbane, Australia pun memang sempat dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan visa yang digunakan untuk datang ke Indonesia. Dan Profesor Beng Ong sendiri seharusnya adalah memiliki izin tinggal tetap dan bukan hanya memiliki visa kunjungan. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Bahwa ahli ini telah didengar dalam persidangan ini. Andaikan jaksa mengajukan keberatan, seharusnya diajukan pada awal persidangan. Ketika keterangan saksi ahli patologi dari Universitas Queensland, Australia diperdengarkan, penuntut umum mengajukan keberatan soal izin tinggal. Menurut jaksa, ahli yang dihadirkan telah melakukan pelanggaran pidana. Profesor Beng Ong dinilai telah melanggar izin tinggal yang diberikan. Beng Ong masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan. Namun karena dibayar atas keahliannya, jaksa menilai Beng Ong harus mengikuti prosedur keimigrasian. Sebagai saksi ahli yang meringankan terdakwa, Beng Ong menyampaikan bahwa otopsi harus dilakukan untuk membuktikan sianida sebagai penyebab kematian. So we refer to this case. Sekarang kita akan mengacu pada kasus ini. There was no autopsy performed. Di dalam kasus ini tidak dilakukan otopsi. Because of that, Dan oleh karena itu, a natural cause of death maka penyebab kematian alami cannot be ruled out. tidak dapat dikesampingkan. Memang, inilah saatnya kuasa hukum Jessica menghadirkan ahli-ahli untuk menguji fakta persidangan. Tujuannya untuk membuktikan apakah benar Jessica melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya sendiri, Wayan Mirna Salihin. Ya, inilah saatnya dari pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso untuk menghadirkan saksi yang memang bisa untuk meringankan dakwaan terhadap Jessica Kumala Wongso. Kemarin adalah agenda pertama untuk kuasa hukum dari pihak Jessica Kumala Wongso, namun ternyata ada yang dipermasalahkan begitu terkait dengan legalitas dari saksi ahli tersebut. Kita akan ajak Anda pemirsa untuk menguji fakta dalam sidang Jessica pada malam hari ini. Sudah hadir dua orang narasumber kami di studio Talk 2 News. Kami perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda seorang ahli hukum pidana, ada Pak Akhyar Salmi. Selamat malam Pak Akhyar, terima kasih sudah hadir kembali. Kemarin Anda juga sempat menyaksikan begitu ya bagaimana persidangan ini juga dimulai begitu pada malam kemarin sebagai kelanjutannya. Kemudian ada dari kedokteran forensik, kami perkenalkan juga ke hadapan Anda Pak Budi Swendar. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Dok sudah hadir. Nanti kita coba untuk mengulik-ngulik apa yang sudah disampaikan begitu ya oleh saksi ahli. Sebenarnya SOP-nya sebenarnya seperti apa sih yang ada di Indonesia ini? Apakah memang sudah dilakukan secara benar? Tapi saya ke Pak Akhyar terlebih dahulu. Ini yang menjadi perbincangan pada hari ini, perbincangan cukup hangat begitu. Sebelum kita masuk ke dalam topik dan juga melihat secara jauh terkait dengan kasus yang membelit Jessica Kumala Wongso sendiri. Kalau Anda lihat dari persidangan kemarin Pak Akhyar, apakah memang saksi yang dihadirkan oleh pihak Jessica Kumala Wongso ini sudah memenuhi dari sisi kredibilitas, kemudian sudahkah memenuhi syarat sebenarnya sebagai seorang saksi? Tidak ada syarat secara formal tertulis bagaimana sih seorang itu yang bisa diajukan sebagai seorang ahli. Itu memang tidak ada. Tidak ada aturan secara tertulis. Tidak ada aturan tertulis. Terkait dengan pendidikan, kemudian terkait dengan usia atau jam terbang seorang ahli. Iya, itu belum ada aturan secara tertulis. Bahkan kalau kita lihat di Mahkamah Konstitusi, katakanlah praktek pengadilan di Indonesia, itu enggak sarjana pun juga asal orang memang ahli di bidangnya itu juga bisa didengar sebagai ahli. Oke, definisi ahli yang dimaksudkan dalam persidangan itu sebenarnya seperti apa? Tentu dia menguasai bidang yang akan dipertanyakan kepada dia. Hanya sekedar menguasai? Iya, ia menguasai dalam arti tentu ia luas ya, menguasai, dia juga sudah lama menekunin di bidang itu. Jadi masyarakat itu sudah mengakui bahwa dia adalah ahli. Selama ini kebanyakan itu adalah pengakuan dari masyarakat, belum lagi secara peraturan perundang-undang nggak harus ada syarat pendidikan,
lama masa dia menekunin bidang yang dia dikatakan ahli di bidang itu juga belum ada. Artinya tidak ada secara tertulis dituangkan sepengetahuan begitu ya, saya dalam sampai saat peraturan sekarang bahwa belum saksi ada. ahli tidak harus memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi begitu, tidak harus seorang profesor, ibaratnya seperti itu. Kalau secara tertulis saya tidak menemukan. Secara itu. tertulis tidak ada. Iya. Kalau Anda lihat dalam persidangan kemarin, saksi yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum adalah seorang warga negara asing yang berasal dari Australia, ahli patologi, kemudian menjadi permasalahan terkait dengan visa yang digunakan. Inilah yang menurut saya salah satu yang harus kita lengkapi di dalam KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Saat ini itu tidak diatur. Diatur terkait dengan? Tidak diatur dengan bagaimana sih, apakah dimungkinkan atau tidak. Kalau dimungkinkan, apa syaratnya seorang ahli dari bukan warga negara Indonesia untuk bisa memberikan keterangan ahli di pengadilan. Ini belum ada aturan. Nah, karena tidak ada aturan lah, itu mungkin menurut hemat saya terjadilah persoalan yang seperti ini. Nah, untuk menghindari ini, mari kita nanti diskusikan bagaimana posisi kita Indonesia. Apakah akan menerima? Kalau menerima apa syaratnya? Kalau tidak kenapa? Itu didiskusikan dan dituangkan dalam peraturan. Kalau secara kewarganegaraan mungkin tidak dipermasalahkan kemarin oleh JPU, namun dari sisi administrasinya, legalitasnya sebenarnya yang dipermasalahkan. Visa yang dimiliki adalah visa kunjungan. Apakah memang seharusnya saksi yang berasal dari luar negeri ini harus menggunakan visa kerja? Nah, itu nanti biar menurut saya tidak akan mau menjawab masuk di bidang itu. Itu orang-orang imigrasi nanti yang akan menilai apakah orang yang melakukan visa, tentu dalam strategi kalau menurut hemat saya, sasaran dari pihak kejaksaan, kalau sekiranya ini memang tidak visa yang dipergunakan itu adalah tidak tepat, tidak seharusnya, tentu dia nanti akan berdampak terhadap keterangan yang diberikan itu di dalam persidangan, tentu juga tidak yakin saya jaksa akan menolak dengan dasar itu. Ini masih dalam rangka strategi di antara masing-masing pihak nih, jaksa penuntut umum dan pengacara. Jadi beradu strategi. Kalau kemarin jaksa sebenarnya sudah menolak, namun persidangan sudah berjalan dan hakim pun menolak begitu ya keberatan yang diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum karena menilai persidangan sudah berjalan, saksi sudah memberikan kesaksiannya. Kalau memang nantinya ada pelanggaran begitu yang dilakukan oleh saksi ahli ini sendiri, apa yang terjadi dengan keterangan yang kemarin sudah diberikan dalam persidangan? Sah atau tidak? Iya, itu yang akan jadi persoalan. Sah tidaknya ini kan kembali lagi pada hakim nanti. Kalau ada persoalan visa, sejauh mana hakim? Tentu ini apakah akan terkejar di dalam tahap ini oleh jaksa atau nanti misalnya apakah ada tahap banding atau tahap kasasi, mungkin itu akan dimunculkan di situ, sehingga apa akibat dari putusan perkara ini. Ini artinya kembali lagi apa yang Anda katakan tadi, ini adalah sebenarnya strategi dari masing-masing pihak begitu ya. Kalau menurut saya begitu. Melancarkan apa yang menjadi apa yang mereka yakini. Apa yang diyakini. Baik. Sebelum nanti kita akan coba untuk menghubungi dari pihak kuasa hukum karena memang seharusnya pihak kuasa hukum juga hadir pada malam hari ini. Nanti kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa hasil sebenarnya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak imigrasi terhadap Profesor Beng Ong. Tapi saya ke seorang ahli forensik terlebih dahulu dari kedokteran forensik. Kalau Anda membaca sebenarnya dalam kasus kematian begitu ya atau mungkin pembunuhan, kalau memang korban sudah dinyatakan meninggal dunia, kematian yang dikatakan tidak wajar, apakah memang otopsi ini wajib untuk dilakukan, Dok? Baik, dari sisi ilmu kedokteran forensik berkaitan satu kematian yang tidak wajar, tentunya yang ingin ditentukan adalah sebab matinya. Nah, berkaitan dengan sebab mati ini diperlukan data-data berkaitan dengan apa yang terjadi pada tubuh orang itu dan apakah luka atau apapun yang mengenai tubuh itu memiliki pengaruh terhadap tubuh tersebut. Nah, berkaitan dengan satu perlukaan, penyebab luka dan juga pengaruh terhadap tubuh tersebut, memang sangat idealnya adalah melakukan otopsi. Otopsi? Bedanya dengan visum apa, Dok? Visum adalah judulnya. Jadi judul pemeriksaan seorang dokter untuk kepentingan peradilan disebut visum et repertum. Dalam pemeriksaannya
itu bisa korbannya bisa hidup, bisa mati. Untuk korban hidup, untuk korban mati itu ada 2 jenis pemeriksaan, bisa pemeriksaan luar saja atau otopsi. Otopsi adalah pemeriksaan luar dengan pemeriksaan dalam. Jadi suatu pemeriksaan terhadap jenazah yang sangat lengkap. Oke, baik. Nah tentunya berkaitan dengan penentuan sebab mati yang lengkapnya ini yang menjadi sesuatu yang ideal. Oke, nanti kita lanjutkan kembali dok. Kita sudah tersambung dengan Pak Yudi Wibowo, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yang merupakan tim dari kuasa hukum Oto Hasibuan. Pak Yudi, selamat malam. Malam. Baik, Pak Yudi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Yudi, boleh Anda berikan informasi terbaru terkait dengan status dari Profesor Beng Ong sendiri pasca pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak imigrasi? Ya, ini akibat dari jaksa yang komplit kemarin waktu sidang. Ya. Masalah visa, harus menggunakan visa kunjungan. Beng Ong sekarang menggunakan visa free on arrival, free visa on arrival. Visa? Artinya visa free on arrival. Ya. Nah, yang dia masuk kemarin visa kunjungan itu seharusnya bayar $100 per kunjungan per dagang Indonesia. Ya. Bisa diberi waktu 3 bulan, bisa diberi 1 bulan, bisa dikasih setengah tahun kan begitu. Ya. Jadi hanya salah pengertian saja. Salah pengertian antara Karena siapa? Pengertian begini, saya bertanya apakah ada orang kerja sebagai memberikan keterangan ahli. Ini kan keterangan ahli, bukan ahli bersaksi loh. Kalau ahli bersaksi itu dibayar. Ya. Kalau keterangan ahli itu ya orang dengan sukarela memberi keterangan ke sesuai profesinya. Gitu. Oke. Kalau yang dilakukan Profesor Beng Ong kemarin adalah sebenarnya keterangan ahli. Keterangan ahli. Yang pengadilan sendiri membutuhkan. Itu kan kewajiban daripada undang-undang. Undang-undang meletakkan. Ya. Ada keterangan ahli. Bisa dari jaksa, bisa dari penasihat hukum. Ya itu yang diberikan kemarin giliran penasihat hukum karena giliran jaksa sudah habis. Kenapa sih jaksa kok ngotot takut kalah dengan penasihat hukum? Tidak perlu tegang, seharusnya santai saja. Itu kan ilmiah, akan umum. Gitu. Oke, artinya ketika kemarin Profesor Beng Ong memberikan keterangan begitu dalam persidangan itu bukan dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Terima kasih sama Beng Ong itu, orang jauh-jauh mau datang dan memberikan pencerahan yang sifatnya kelas internasional. Gitu. Oke, status dari Profesor Beng Ong saat ini? Saat ini setelah tadi diperiksa di imigrasi, saya juga diperiksa selaku sponsor. Ya saya jelaskan, Beng Ong tidak melakukan satu pekerjaan, tetapi dia menjalankan ahli itu, keterangan ahli itu bukan suatu pekerjaan. Apakah ada di alamatnya di KTP ya? Pekerjaan loh. Keterangan ahli nggak ada tuh. Ya. Halo. Ya, nggak ada. Masih juga di undang-undang pajak. Ada nggak pekerjaan keterangan ahli? Nggak ada. Oke. Gitu. Baik. Ya itu. Kali salah pengertiannya di situ. Belum terjawab sebenarnya pertanyaan saya begitu. Status dari Profesor Beng Ong sendiri pasca pemeriksaan saat ini seperti apa, Pak Yudi? Sekarang sudah dipulangkan dan istirahat di hotel. Selanjutnya paspor kan masih ditahan oleh imigrasi. Selanjutnya terserah imigrasi mau tidak apa kita siap saja. Gitu Oke, artinya belum ada kurun waktu tertentu sampai kapan Profesor Beng Ong ini akan berada di Indonesia begitu? Iya, gitu. Kita terserah imigrasi lah. Oke, baik. Kita taat hukum, ya maunya apa, ya kita layani. Gitu aja, selesai kan? Pak Yudi, di sini ada Pak Ahyar juga yang merupakan seorang ahli pidana begitu. Pak Ahyar, apakah memang benar keterangan dari seorang ahli ini dinyatakan memang sebenarnya bukan pekerjaan? Kalau tadi Pak Yudi mengatakan tidak ada dalam KTP status pekerjaan adalah ahli begitu. Saya tidak mau ikut berpolemik dulu mengenai masalah visa ini. Biarlah Pak Yudi dengan pihak imigrasi untuk menyelesaikan bagaimana pendapat dari pihak imigrasi, bagaimana juga argumentasi dari Pak Yudi. Saya tidak ingin terlalu dini karena saya tidak tahu persis juga
ketentuan mana yang dilanggar, apa bentuknya. Jadi jangan nanti mengomentari, salah mengomentari. Oke, baik. Artinya kalau terkait... Itu jawabnya bijak, Pak. Baik. Makasih Pak Yudi. Artinya kalau memang saat ini yang dipermasalahkan adalah kaitannya dengan masalah visa. Tapi kalau bicara masalah visa, kemarin di persidangan juga Profesor Beng-ong sempat mengatakan beliau juga sempat menjadi seorang ahli begitu dari Polri untuk kasus bom Bali dengan visa yang sama. Itu di bom Bali. Dengan visa kunjungan juga. Ya, itu diundang oleh pemerintah Indonesia, itu membantu korban-korban bom Bali itu untuk mengidentifikasi dari keilmuan patologi. Ya. Nah, itu dia sempat mendapat penghargaan dari Kapolri waktu itu zamannya Bapak Dai Baktiar. Ada sertifikatnya diberikan kepada majelis hakim. Itu kan ditanya visa. Oke. Padahal kan sama, iya toh. Pada saat itu visa yang digunakan adalah visa kunjungan juga? Kunjungan juga, iya. Tidak ada yang mempermasalahkan soal itu? Tidak ada yang mempermasalahkan. Ini kan, apalagi ini kan di pengadilan, forum pengadilan, Mbak. Bukan forum bekerja di toko, bukan forum di perusahaan, gitu. Bukan business oriented. Ini kan di forum pengadilan, Mbak. Kalau orang itu kan diatur di KUHP semuanya, keterangan ahli itu. Oke. Apakah sedangkan orang kalau dipanggil pengadilan sekali nggak datang, kedua kali nggak datang, upaya paksa kok. Bisa aja. Ini kan dia malah memberi pencerahan kok malah dipermasalahkan kan gitu. Ya, baik. Itu harusnya dikesampingkan. Baik. Jadi publik ini kan harus malu dong. Ada orang asing yang mau membenahi sudah diseutoni dulu. Ya, yang baik. macam-macam gitu. Pak Yudi, kalau boleh saya ambil Dengarkan istilah. aja kesaksiannya keahliannya itu objektif apa enggak, kan semua rakyat kan bisa tahu. Ya, tadi kalau boleh saya mengambil istilah dari Pak Akyar, ini sebenarnya adalah strategi begitu ya dari masing-masing kubu untuk bisa memberikan keyakinan sebenarnya terhadap hakim, terhadap kasus ini sendiri yang berkaitan dengan Jessica Kumala Wongso. Anda jangan tutup dulu teleponnya karena kita masih akan terus berbincang dengan Anda. Kami hadirkan terlebih dahulu, ini adalah wawancara kami yang dilakukan oleh rekan Laura Elvina kemarin dengan Jaksa Penuntut Umum Ardhito begitu ya. Ada beberapa keterangan sebenarnya disampaikan oleh JPU Ardhito ini. Tapi kita harus break terlebih dahulu pemirsa. Kami akan hadirkan wawancaranya sesaat lagi. Tetaplah di Talk to iNews.